Pak Sandy yang MC ya? Sekalian Eh, Pak Adam yang mau MC atau saya boleh? Ini nggak boleh jadi. boleh Pak Sandy boleh sekalian aja karena udah punya daftarnya kan? Ya, yang dari Pak John. Ya, saya Ya ada. ya, silakan silakan. Oke, welcome FGB Man. Be Be strong in the strong Lord. in the Lord. Be strong in the Lord. FGB man. FTV Man. Baik, akhirnya kita tiba di minggu ke-12, meeting ke-12 dari Strengthening SOTV ini, yaitu yang kita lakukan setut dengan apa yang merupakan visi yang Tuhan berikan untuk FGB MFI melalui demo sekalian. Kita akan masuk dalam acara, tadi sudah Pak Tansi sudah melakukan doa pembukaan. Pak Fong sudah ada kan? Ya, Pak Fong sudah siap? Sudah siap. Oke, kita akan Bukan mendengarkan Pak Fong, apa namanya, Afang, Oh, Afang. Ibu Afang. Oh, Bu Afang, oke. Ibu Afang, sorry. Ya, Bu Afang ada. Kok kenapa ditulis Pak Fong? Salah tulis. Maaf. Jadi ternyata Ibu Afang. Baik, silakan Ibu Afang. Testimoni. Baik, terima kasih. Sebelumnya salam kenal semua, especially for Mr. Daniel. Di sini saya ingin kesaksian bagaimana 2 minggu yang lalu, karena minggu lalu saya sedang kuliah, jadi saya nggak bisa ikut SOTV. 2 minggu yang lalu ketika John Carrot mengajak kita untuk membuka speaker dan kita sama-sama berkata ya, miracle happen, yang mujizat terjadi. Dan pada saat itu saya mengalami bagian tumit saya itu sakit udah berbulan-bulan ya, udah. Okay, 2 weeks ago, when John Carrot have all of us declared about the healing together, and then I was suffering from a pain on my joint, my knee for several months already. Okay, silakan teruskan. Ya, bagian tangan kanan juga gitu sakit. Also itu, on the right arm, yes. Sarafnya gitu. Dan saat itu saya dengan iman juga ya berkata miracle happen, saya menyentuh bagian yang sakit. Dan saat itu juga ya selesai kita Zoom, itu sakitnya hilang gitu, sembuh, dan sampai saat ini sembuh, dan saya percaya Tuhan sudah menyembuhkannya seperti itu. So when John Carrot have all of us declare miracle happen, so all the pain on my knee, the joint on my knee, also on my right arm, at that very moment it's got healed miraculously, even until sampai sekarang ya sembuh total ya. Yes. Until now it's totally healed. It never came back again. Hallelujah, praise the Lord. Dan saya juga ingin kesaksian karena saya tahu John Carrot selalu berkata, ayo bersaksi. Jadi saya mengerti kesaksian itu sesuatu yang memuliakan nama Tuhan. Jadi saya ingin kesaksian tentang kehidupan saya. Saya akan singkat saja. Okay. Saya ya, silakan. Go ahead. Saya kenal Tuhan Yesus itu waktu SMA. Ya, saya lahir dari keluarga yang kalau dibilang nenek saya, orang tua saya, saudara saya itu tidak ada yang orang percaya, tidak ada yang Kristen. Saya lahir di Siantar, di sebuah kota kecil, dan kami tinggalnya juga di sebuah perkampungan. Jadi saya besar di sana sampai SMA kami pindah lebih di kota, jadi di kota Siantar. Di sana suatu hari kelas 2 SMA saya melihat hantu, saya ketakutan. Kakek saya adalah seorang dukun. Jadi kakek saya seorang dukun. Oke, tunggu saya terjemahkan dulu. So I was born in an unbelieving family. We are living in Sumatra nearby Medan. There's a suburb area because my family is an unbeliever, so I went to grew up there and I was raised there, and we moved to a smaller town, Pematang Siantar, and then when I was in the secondary high school, and suddenly I saw a ghost. Okay. Dan saya ketakutan. Jadi kakek saya yang seorang dukun memberikan saya segala tali warna-warni, istilahnya jimat untuk dipakaikan di badan, semua jimat dipakaikan, tapi saya tetap ketakutan. So okay, so I saw that ghost. I was so afraid, terrified,
And then my grandfather, who is actually a witch doctor, he gave me a talisman, an amulet talisman in form of like a woven thread strings, multicolor one. Dan selama seminggu mama saya juga bawa saya ke orang pintar ya, ke dukun-dukun Chinese, karena saya tetap ketakutan selama 1 minggu. Because the fear and terror remain in me for the duration of 1 week. For during that week, my mom also took me to various what you call it, supernatural healer, witch doctor, paranormal activity, but nevertheless the fear still remain. Yeah. Akhirnya setelah nggak bisa menghilangkan rasa ketakutan, saya datangi guru agama saya. Dia seorang evangelis, ya dia seorang pendeta. Saya datangi dan saya berkata, saya ketakutan. Saat itu juga dia mengajak saya untuk menerima Tuhan Yesus. Saya bilang saya mau terima Tuhan Yesus, asalkan ketakutan saya hilang. Dan saat itu saya terima Tuhan Yesus dan saya benar-benar tidak takut. Bahkan ketika melihat juga saya nggak takut lagi seperti itu. Nah, finally, because of the fear and terror still remain, I came to my religious teacher in my school, who happened to be a pastor and evangelist. So he said, he invited me to accept the Lord Jesus Christ. At that very moment, I say I'm willing, and accepted the Lord, and he prayed over me. And ever since that very moment, all the fear that no witch doctor, no paranormal, no other soothsayer can cast out, it disappeared from me. It left me. Setelah terima Tuhan Yesus, saya melayani di gereja saya, namanya Gereja Karam Kudus. Dan kelas 3 SMA, ketika mau lulus dari SMA, saya mendapat panggilan menjadi hamba Tuhan. Tapi saat itu saya ditentang oleh mama, papa, ya keluarga nggak menyetujui. Dan akhirnya saya juga merasa berat untuk jauh dari orang tua. Sehingga saya memilih saya sekolah di Medan karena dekat dengan orang tua. Jadi saya lari dari panggilan Tuhan. So after during high school, after I start to feel the call of God. I start to be involved in the ministry in the local church, but because my parents are against it, so I decided to continue my study in the city of Medan itself. And then at the very same time, it caused me to run away from the call of God. I avoided because of the situation. Okay. Lari dari panggilan Tuhan, saya takut lihat gereja, saya nggak berani ke gereja, saya benar-benar menyangkal Tuhan, dan saya benar-benar hidup tidak bersama dengan Tuhan. Saya lari, saya hidup dalam keberdosaan saya sebagai orang yang sangat-sangat berdosa. Dan saya menikah dengan suami, ya dia juga bukan orang percaya, dia juga bukan Kristen, jadi hidup rumah tangga saya sangat-sangat mengerikan. Tidak ada Tuhan, keluarga itu sangat mengerikan bagi saya. So finally, I avoided. I became a backslidden. I denied the Lord. Also, I didn't follow the Lord, and I left the church. As I grew up, I married to my husband, and he is also an unbeliever. So because of those situations, my household is in a chaotic form. We have problem in the marriage and so on. Ya. Saya bahkan memilih untuk bercerai, ya. Kita sudah mau divorce, dan saat itu saya sakit. Saya sakit parah ketika saya memilih untuk divorce. Tapi saat itu saya nggak mengerti sakit apa. Saya dibawa ke dokter, ternyata saya hamil anak yang ketiga. Akhirnya nggak jadi cerai gitu, ya, nggak jadi divorce karena kondisi saya. Tapi waktu itu saya juga nggak memikirkan lagi tentang perceraian karena saya sakit parah. Okay. Although the turmoil is so bad, when I almost come to a decision to have a divorce with my husband, suddenly I feel gravely ill. And not only that, when I went to the doctor found out that I was carrying my third child. So because of that situation, I make a decision not to pursue the divorce itself, but to still to bring through the pregnancy of the third child also. Yeah. Dan setelah saya sakit, dokter mengatakan empedu saya itu membesar, ada batu di bagian empedu. Jadi saya
memakai dokter kandungan dan juga dokter internis. Dan saat itu saya bukan hanya ke satu dokter, saya ke banyak dokter dan banyak rumah sakit karena kondisi saya yang sangat parah. Dan anak saya lahir itu belum genap 7 bulan, jadi masih 6 bulan lebih, tapi kondisi saya sudah lumpuh dan saya harus dioperasi untuk menyelamatkan bayi saya. So the turn out that my illness was because of the enlargement of the gall, and there was a gallstone also, and it's the condition getting more severe and by day, and even I have to give birth to my third child during the pregnancy just before it reached the 7-month period, and I went to from one doctor to another, from one hospital to another, that they couldn't help me, and my condition are getting worse by the day. Setelah melahirkan hari ketiga, saya mengalami kesakitan yang luar biasa, jadi empedu saya tidak diangkat. Mama saya datang, mama saya kembali memberikan ramuan dari orang pintar. Jadi itu dipakaikan ke bagian perut saya, tetapi sakit sekali, tetap sakit ya. Awalnya dipakai itu nggak sakit, tapi tengah malam itu sakitnya, jam 11 malam itu sakitnya lebih sakit dari awal sebelum dipakaikan ramuan itu. So, but after 3 days after I gave birth to my child, and I was in such a painful condition, so my mom gave to me a herbal medicine that was concocted by the spiritist healer, and then I took and I drink it. Even at night, at night is okay, but during the approaching midnight, it caused such a severe pain in my body, yeah. Dan saat itu saya mau ke toilet di sebelah tempat tidur, saya turun. Begitu saya turun, karena kesakitan, saya jatuh ke lantai, dan di sana roh saya keluar dari tubuh saya. So I decided to go to the restroom in the midst of the painful situation, and because I tried to walk to the bathroom, I fell, and when I fell, I lost consciousness, and I realized that my spirit has left my body. Saya mengalami kematian saat itu, dan saya sangat mengingat jelas ketika saya meninggalkan tubuh saya menjauh dari tubuh saya, itu awalnya seperti ketarik seperti itu, dan saya semakin menjauh, dan saya melihat cahaya, saya mengikuti cahaya itu. So I realized that I died, and my spirit has left my body. And at that very moment, in the midst of fear, I know that my spirit is getting sucked into, and I saw like a light, and I was following to go up towards the light. Dan setelah saya melihat cahaya terang, saya ikuti, dan saya melihat ada cahaya yang begitu terang sekali. Saya nggak tahan, dan saya menutup mata saya, dan saat itu saya nggak sadar, ternyata jam 5 pagi, saya kembali sadar, kembali hidup. Okay, so I was following that light, and I saw the greatest light ever that I've seen, and I was looking at that light, and suddenly I just lost the consciousness, and then I regained my consciousness. I was already at 5 a.m. in the morning and was lying down again on my bed. Saya masih tetap kesakitan sampai hari ke-13 saya berangkat ke Penang untuk melakukan pengobatan. Dan sampai di sana, kata dokter ini sudah harus dioperasi, dokter yang Indonesia. Tetapi sampai di Penang, ternyata saya tidak dilakukan tindakan operasi, dan empedu saya dalam kondisi yang sangat baik, dan sampai sekarang empedu saya baik-baik saja. So after that, although I regained my consciousness, I'm still in pain. So until the 13th day, so they decided to take me to Penang out by recommendation of the Indonesian doctor that I'm supposed to immediately go through surgery. But when I arrived in Penang, they did a check-up. They checked my gall's condition, and it turned out my gall condition is already normal, and everything is just fine. Saya tahu Tuhan Yesus sudah menyembuhkan, dan saya belum bertobat. Saya masih orang yang berdosa. Sampai ketika bayi saya berusia 1 bulan 1 minggu, bayi saya masuk ICU. Jadi di NICU. Okay. So I know that Jesus is the one that healed me, but yet I haven't recommitted my life to accept Jesus again as Lord as Savior. So I still remain in my condition of unbelief, and until
when my baby just turned one month and 1 week old, so I mean 5 weeks old, then he was in a condition. The baby was in a condition have to be admitted to the NICU's ICU. The baby, yeah. Dan setelah itu kondisi bayi saya juga tidak membaik. Jadi kita berobat lagi ke Penang. Kami kehabisan uang, saya dengan kondisi rumah tangga yang kacau, gitu ya. Akhirnya saya kena depresi berat dan saya mulai kena penyakit gangguan jiwa sampai saya berapa kali hilang ingatan dan saya juga berusaha untuk bunuh diri. So we finally have to take my baby to Penang again for treatment, and they couldn't do any treatment, and the case is getting worse. And also for me, I got start to develop mental problem and I lost at several occasions. I lost my memory. Kehabisan uang, dengan kondisi rumah tangga hancur, dan kondisi bayi yang sakit ya. Jadi setelah itu singkat cerita kami kembali pulang dan usia bayi saya 6 bulan, dia belum bayi yang bisa seperti bayi normal, dia hanya seperti bayi yang tidak hidup dan tidak mati. Jadi dia seperti bayi yang biasa, yang nggak bisa bertumbuh seperti itu. Kondisinya waktu 6 bulan. So after we have spent all our money and my marriage life is still also in a mess. So we decided to take my baby home to our town, our city, and take care for it, and until the baby reached 6 months in the condition are still the same. Okay. Dan akhirnya ketika umur 6 bulan bayi saya demam, itu 40 panasnya, nggak turun-turun selama 3 hari. Dari Jumat, Sabtu, Minggu. So my 6 months old baby are a late development because it is not like any other 6 month old baby. So when the baby reached 6 months, he suffered for a very high fever, up to 40 degrees, and the fever didn't subside. Okay. Dan hari Minggunya mama saya kembali ingatkan, ayo kamu kembali ke orang pintar, ke dukun lagi, seperti itu. Dan saya So on the Sunday itself, my mother came to me and said, "Oh, you better need to visit the spiritual healer again, the witch doctor healer." Dan setelah itu katanya saya tidak menyembayangi nenek-nenek yang jaga dia, hantu yang di belakang rumah, yang di depan rumah, ya semua itu saya tidak menyembah. Jadi bayi saya demam, diganggu oleh roh-roh jahat. Setelah saya melakukan semua ritual itu, langsung demamnya turun 36. So my brother said, "Oh, because you didn't do your ritual of idol worshipping, because you didn't pay homage to the ghosts that are staying behind our house, and so on and so on. So you have to do it all." So she finally I make a decision to do that all, and then suddenly the fever subsided from 40 degrees, returned to normal temperature of 36 degrees. Tapi di malam hari, jam 9 malam, saya melihat bayi saya menjerit dengan kuat, dan saya sudah melihat di kamar saya begitu banyak roh-roh jahat, ada nenek-nenek yang di sampingnya, bahkan orang-orang tua laki-laki berterbangan di kamar saya, dan saya jerit, saya suruh suami saya buka lampu, tetapi bayi saya terus menjerit dan menangis. So, but at the very same day, the very night itself, at 9 p.m., suddenly my baby screamed so loud in such a way. So I opened the door. I saw in the spirit that there are old ladies, there are old people, and there are some figure of people that is flying around, floating around in the room. Even I told my husband to switch on the light. Those spirits are still remain there, and my baby keep screaming. Dan setelah itu, bayi saya tidak tidur sampai pagi hari karena dia menangis terus. Dan pada pagi hari, udah pukul 10 pagi, ya saya tepuk-tepuk supaya dia tidur, karena saya juga tidak tidur, karena saya gendong dia sepanjang malam. Dan ketika jam 10 pagi, saya meletakkan bayi saya ke tempat tidur, karena dia sudah tertidur. Tetapi tiba-tiba ada sebuah bayangan masuk ke dalam tubuhnya, dan saat itu juga bayi saya tidak bernafas, saya goncang badannya, dia sudah tidak ada dan dia tidak bernafas lagi. So after that, in the morning,
my baby couldn't sleep. So finally at morning, just calm down a bit. So I put him to sleep to bed. But suddenly at 10 a.m., I saw like a shadow enter to my baby, and suddenly the baby didn't breathe anymore, couldn't breathe anymore. Yeah, okay. Dan Stop saat itu breathing at juga all. saya jerit, saya panggil nama Tuhan Yesus, tolong saya. So at Hanya that very kata-kata moment, I screamed, and only the word that came out of my scream was, "Lord Jesus, help me." That's the only ketika word saya that came out of menyebut my nama mouth. Tuhan Yesus, saat At the itu very juga moment, bayi saya hidup kembali. Dia membuka I- matanya, dia tersenyum, dia mengambil bantal guling, dia bisa mengangkat bantal guling yang selama ini gak bisa, dan dia melihat ke saya dengan wajah yang tersenyum, yang selama ini dia juga nggak bisa tersenyum, tapi dia tersenyum dan melihat kepada saya. Saat itu saya nggak tahu lagi, saya sampai jatuh ke lantai, saya nangis-nangis. Tuhan ampuni saya benar-benar orang yang sangat-sangat berdosa sekali. the very moment after I shouted, "Lord Jesus, help me," my baby regained the consciousness again. He able to breathe normally. It able to open his eye, and the first time in their life, before that he couldn't do anything, even for a 6-month-old. He could smile. He smiled. He turned at me. He could pick up his pillow, which is something that is now it's something is common for a 6-month-old baby, and everything is become. He's become healthy. He's normal, and at the very moment, I fall prostrate to the floor, and I was screaming, "Lord Jesus, forgive me." Saya orang yang sangat berdosa, tapi tidak sedetik pun Tuhan pernah meninggalkan saya. Tuhan selalu bersama dengan saya, walaupun ketika saya berdosa. So I know I'm a very bad sinner, and I've left the Lord, but you never left me, although I'm a sinner. Saya katakan ke Tuhan, saya sangat malu. Tuhan jangan sembuhkan saya. Tuhan selamatkan bayi saya udah begitu bersyukur kepada Tuhan. Tapi Tuhan sembuhkan sakit saya. Tuhan sembuhkan seluruh, bukan hanya satu penyakit, seluruh penyakit saya Tuhan sembuhkan. Bahkan Tuhan juga tolong bagaimana kami bisa keluar dari keuangan yang udah minus, udah nggak punya apa-apa. Tapi Tuhan tolong, semuanya Tuhan pulihkan. Keluarga yang sangat bahagia Tuhan berikan kepada kami. So I was crying before the Lord. I said, "The Lord, you don't need to heal me, but just heal my baby." But instead of that, the Lord healed me. Not only that the Lord healed me, the Lord restored our finances also, and healed our marriage, restored our marriage as well. So we become now we become a very happy family. We are serving the Lord as well. Dan saat ini saya bersyukur saya bisa menjadi hambanya juga. Saya sekolah teologi dan saya terus mau memberitakan Injil. Saya mau menyampaikan kabar baik bagaimana Tuhan Yesus menolong saya, karena Dia Tuhan yang hidup, Dia Tuhan yang I give berkuasa. thanks now. Not only I'm serving the Lord, I also attended theological training, and also I served the Lord, and I to live and to please the Lord and serving Thank the you, Lord. Brother Sandy. Thank you, Pak Adam. Okay, Praise the Lord. praise the Lord. Thank you, Ibu Fang. Baik, kita masuk dalam testimoni kedua, Bapak Xiaopo, FGB Men Pontianak. Silakan. Ada Pak Xiaopo? Iya, ada. Terima kasih. Apa suara saya bisa didengar, Pak Sandi? Bisa. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sungguh saya melihat SOTV ini teman-teman sebagai barisan Allah yang hidup. Jadi saya melihat ada Pak John Keret, saya melihat Pak Sandi Tio juga yang telah menerjemahkan dengan begitu baik. Saya juga melihat ya Tuhan bagaimana Pak John Thompson yang begitu setia, Pak Adam Teja. Sungguh saya bersyukur memiliki rekan-rekan sekerja Allah yang luar biasa. Perkenalkan, nama saya Xiaopo. Tuhan menganugerahkan seorang istri dan 3 orang anak dalam kehidupan saya. Nah, saya lahir juga di kota Singkawang yang dijuluki kota 1000 kelenteng. Jadi dari kecil background saya memang seperti orang Chinese pada umumnya. Jadi kami dari latar belakang orang Hokkien yang tumbuh di kota Singkawang dan mengikuti ya Tuhan kepercayaan tradisi. Jadi sampai juga dari usia muda sampai remaja juga saya tidak memperoleh kesempatan ada orang yang mengamalkan Injil kepada saya. Jadi pada waktu saya merantau ke kota Pontianak,
juga papa angkat saya seorang lawyer. Jadi sungguh kalau saya bisa percaya kepada Tuhan Yesus, itu ada pekerjaan Roh Kudus. Sungguh bukan baiknya saya, tapi semata-mata kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup saya. Jadi pekerjaan saya sehari-hari adalah lebih dikenal jadi woodworking. Jadi kami punya workshop yang produksi itu pintu solid. Jadi saya sering bercanda dengan teman-teman. Jadi orang sering menjuluki saya seorang supplier pintu. Tapi saya katakan supplier pintu yang sesungguhnya adalah Tuhan Yesus, karena Ia mengatakan ialah pintu. Karena pintu yang kami produksi itu seperti Alkitab katakan, itu ngengat akan merusakkannya. Jadi itu perkenalan singkat. Tapi apa yang saya sampaikan setelah saya mengikuti SOTV ini, selama saya mengikutinya, satu terlewatkan karena ada satu kesempatan lagi pengobatan di kucing. Jadi yang saya peroleh adalah seperti yang Pak Adam Teja sampaikan mengenai quick winning, jadi percepatan. Jadi di dalam mengikuti minggu-minggu sesi di SOTV ini, saya berdoa terus berbahasa roh, dan saya memperoleh apa yang Tuhan sampaikan kepada saya. Roh Kudus sampaikan adalah berlari. Jadi saya berlari dan berlari. Jadi itu saya tidak dapat menafsirkan lebih, tapi itu ada, saya Okay. merasa ada kaitannya dengan Pak Adam Teja Tunggu dulu, sampaikan. tunggu, Star. Ya. So Brother Xiaopo, it came from originally also from an idol worshipper because he's a Chinese, and his family is very strong in tradition. And the father is an idol worshipper, the very pious one of the, you can say, the outstanding leader in their belief, and also so is in the business of producing door out of solid wood. So his friends sometimes joke to him, "Oh, you are the one that provide the door." So I always say to my friend, I'm not the one who provide the door, but because Jesus is the one who provide the door to heaven. But I've been attending this school of vision for the past. So I missed one session, so I attend now totally 10 times. But what I got is from the school of vision, as what Adam said, is about acceleration. So when I was talking, I was praying in tongues, and I got the interpretation, and God was saying to me to run. Apa lagi? Ya, terusin. Lalu yang juga ajaibnya, saya bergabung di persekutuan FGBMFI adalah saya memperoleh buku TV One dan juga satu buku lagi, Ultimate Dimension. Jadi waktu itu saya dikenalkan oleh seorang hamba Tuhan yang saya tidak begitu kenal baik. Okay, when I joined the FGBMFI, somebody gave me, I was introduced by a pastor, minister. I don't know him so well personally, but somebody gave me the Ultimate Dimension book and the Vision Intensified book. Okay. Setelah saya membacanya berulang kali, after I read it multiple times, saya merasa badan saya seluruhnya merinding gitu. I felt goosebumps all over my body. Dan saya merasakan berkata dalam roh saya, ini sesuatu yang luar biasa. Then I've felt it by spirit. I was saying, "Oh, this is something amazing. This is something incredible." Karena apa yang saya baca di situ itu berbicara tentang Kristen di atas rata-rata. Because what I read in those two books are speaking about above average Christianity. Di mana dikatakan satu orang itu kekuatan melebihi satu kompi orang Kristen yang biasa-biasa. So they say that the strength of one person will be more than a platoon of ordinary Christians. Itu yang membuat saya mengalami seperti yang dikatakan di Alkitab, seperti bagaimana Daud mengalahkan Filistin di Baal Perasim. Jadi Tuhan seperti air yang menerobos. Then it reminds me of the story in the Bible that when David defeated the Philistine, it's in the Baal Perasim, that God is the breakthrough. God is like a water that breaks through. Dan sejak di 2010 itulah, setelah membaca buku Ultimate Dimension dan TVI, saya mengalami lawatan Tuhan yang begitu dahsyat. So in 2010, after I read the TVI and the TUD book,
I experienced a great visitation from the Lord. Di mana di suatu kesempatan di malam puji dan doa di sebuah di gereja di mana kami tertanam. So in my local church, when during the praise and worship night, Tuhan melakukan sesuatu yang bagi saya supranatural, adi kodrati, the Lord did a supernatural things. di mana Ya. saya tidak pernah belajar menari dan sebagainya, maka dengan berat bobot badan yang melebihi 60-an kilo mungkin berputar itu sangat sulit, tapi saya bisa menari dengan begitu sangat indahnya yang saya tidak pernah mengerti dan tidak pernah mempelajari sebelumnya. Tapi setelah mengalami lawatan itu, saya melihat begitu banyak hal-hal adi kodrati Tuhan nyatakan dalam hidup saya. So during that night, because of the visitation of the strong unction of the Holy Spirit, I suddenly can dance in the Spirit. I can dance and I can move fluently, although in the natural, it's not easy for me to move fluently because of my weight. Also, I'm over 60 kg in weight. So it's not something natural for me to be, what do you call it, a dancer that have a light steps can dance. It's because of what the Holy Spirit has done, of the power of the Holy Spirit. And not only that one occasion, but the Lord has done it, and the Lord has visited and enabled me to do things that I couldn't do in the natural. Dan saya sangat yakin itu ada pekerjaan Roh Kudus, karena di mana setelah mengalami itu begitu banyak perubahan hidup saya, karakter saya, banyak hal, pandangan visi saya tentang hidup ini, banyak hal yang Tuhan lakukan. And I know it's because of the work of the Holy Spirit. Ever since that visitation, the Lord has changed a lot about my life, my character, about my outlook in life, about my vision. Many things the Lord has changed. Karena waktu saya persingkat, ada satu kesaksian I will di shorten it and give one testimony. di mana beberapa saya lupa bulannya, tapi di tahun ini ada suatu kejadian waktu saya mengemudi mobil bersama istri This year, when I was driving my car with my wife, menuju pulang ke rumah, on the way we return to our house, hujan tidak terlalu lebat, there's a rain about me. There's a rain, but it's not a heavy rain, tapi angin begitu kencang. but it's the wind are very strong. Kebiasaan saya dalam mengemudi adalah saya juga sangat termasuk cepat karena saya mobilitasnya tinggi. Because I am a person with high mobility, I'm used to take my as I drive my car, I used to bring it to quite a high speed limit. Tapi adalah saya kira itu ada pertolongan Roh Kudus, di mana saya dapat merasakan Roh Kudus berbicara, saya pelankan mobilnya. That I believe at that time it was because of the help of the Holy Spirit that I can feel the Lord is speaking, and at that time I take a decision to slow down the speed of my car as I drive. Dan sungguh ajaib, tiba-tiba sesuatu terjadi tapi tidak menimpa saya. Dahan pohon itu patah menimpa mobil di depan hanya dengan jarak beberapa meter di hadapan saya. So a miracles happened because of I was listening to the instruction of the Holy Spirit. That I missed. There was a tree trunk that fell and it hit the car right in front of me, and only a few meters before my cars. And I missed it because I was listening to the instruction of the Holy Spirit to slow down the speed of my car. Yang saya heran, saya bisa menyaksikan bagaimana dahan pohon itu patah dengan waktu yang begitu singkat, hanya sekian detik. Saya bisa melihat bagaimana dahan itu patah dan menimpa mobil di depannya dengan jelas gitu. That's supernaturally what the Lord have shown me, that I can see the process how the tree trunk was broken in such a way, and it hits the very car right in front of me. Jadi bagi saya itu kasih karunia Tuhan bagi dalam hidup saya, dan karena saya melihat begitu nyata apa yang Tuhan
perbuat dalam kehidupan saya sungguh bukan baiknya saya semata-mata kebaikan Tuhan dalam hidup saya. So for me, it's the grace of God that has made so real in my life. It's not because what I've done, but because of the goodness of God that God has done it for me. Ada juga kejadian di tahun ini yang begitu dahsyat. Jadi ada sepasang suami istri, dia nggak memiliki anak, dimenangkan karena pekerjaan Roh Kudus. There is also another testimony where there's a couple, a husband and wife, that never have children before, and then they got saved because of the work of the Holy Spirit. Bagi saya tidak mungkin karena orang ini memiliki, karena kami berteman hampir 20 tahun dan dia memiliki pendirian ateis. Yeah, for me, it's something that is almost that is impossible to happen because I've known this family for 20 years. We are friends, but this person is a very strong atheist. Karena teman saya nih, sahabat saya ini seorang insinyur teknik sipil. Jadi dari segi intelektual begitu orang yang pintar, juga dengan segala sesuatunya terukur, dia dengan selalu yang logik, berpikir secara logis. Because my friend is a graduate, is a civil engineer, is a very technical person, is very what do you call it? Everything have to be measurable, everything have to be counted, everything have to make sense in such a way, in a logical way. Hal ini dipertegas adalah salah satu teman juga yang kami kenal karena dia begitu masif di dalam Tuhan, jadi dia punya penyakit asma. So there's another friend that we know that have suffered from asthma. Yang juga menjadi teman sahabat baik dia. And also is a close friend of him. But this person, although he's a believer, but he suffered from asthma. Okay. Yeah. Karena sejak percaya kepada Tuhan, teman yang sakit asma ini tidak, dia melepaskan alat-alat yang harus dia bawa dan dia percaya menyerahkan kepada Tuhan, tapi akhirnya harus meninggal dunia karena dia nggak mau di rumah sakit. Jadi teman saya merasa orang Kristen ini harus dijauhi karena selalu melakukan sesuatu yang tidak bijak. Okay, because he saw this other friend of us who suffered from asthma, but because he's a believer, he took a step of faith. He let go of all the equipment for breathing apparatus and all the medicine. He decided never to take any medicine. Yet he passed away. So because of looking at this condition of our mutual friend, he said, then he said, I make a decision. I'm not going to believe because of this is totally illogical and this is totally doesn't make sense to me. Tapi ajaibnya sejak COVID teman saya ini mengalami penyakit yang sangat aneh. Saya sudah bawa ke semua dokter karena keinginan dia tidak ada yang dapat menyembuhkannya. But after God did a miraculous thing, because since COVID, this friend of ours suffered from a very strange disease, which I've taken him to many doctors as he requested me to take to those doctors, but none of them can heal him. Dia menurut dokter dia mengalami depresi, tapi dia tidak ada masalah, tetapi terjadi depresi. Itu yang saya heran. Some of the doctors predict say that he suffered from depression, but looking at his life, there were no apparent problem. So how come he suffered from depression? Even I was wondering why. Saya tidak mungkin mengajaknya ke gereja karena pasti ia akan menolaknya. So it will be impossible for me to bring him to the church because he definitely will refuse of that idea. Saya hanya bisa memohon pertolongan Roh Kudus melalui doa setiap hari. But through prayer, every morning, every day, I ask for the Holy Spirit to help me in regarding this matter. Dan puji Tuhan, setelah beberapa bulan, yang ajaibnya dia sendiri ada ke gereja dan
memilih dibaptis dan dia men-share fotonya ke saya gitu. So miraculously, after a few months passed by, he himself make a decision to go to church, and he make a decision to be baptized. And after he was baptized, he sent his picture to me. Saya sangat terkejut I was very surprised, dan tapi menangis bahagia but at the same time, I shed a tear of joy karena melihat ia dan istrinya bisa hidupnya dipulihkan, dan hari ini sungguh mereka hidup dalam satu kasih anugerah Tuhan yang begitu luar biasa. because I saw him, my friend, with his wife, their life being restored, and now I saw them. They are living in such a grace of God and the love Dan of God herannya, amazingly in their life. Yeah. dan herannya, takjubnya saya, dia ke gereja di mana sahabatnya itu yang meninggal, yang itu yang bagi saya nggak mungkin, karena bagi saya dia orang yang tenang, dia mungkin lebih cocok ke gereja Injili atau gereja Katolik, tapi ini dia kembali ke gereja di mana teman itu dari karismatik gitu. That was very surprising for me. It's astonishing to me that he decided to join the church where our other friend who passed away, which is a very charismatic church, which is totally opposite of his nature and character, which is very calm and very quiet and very Sungguh saya organized. berkata, So I'm truly blessed by that. Saya berkata, Mhm. sungguh saya berkata, sungguh jalanku bukanlah jalanmu, seperti Alkitab katakan. So I can say your way is not my way. That's like as the Bible say. Itulah apa yang tidak pernah terpikirkan, tapi Tuhan melalui doa, Tuhan menjawab lebih dari yang dapat dikerjakan dan yang saya pikirkan. Jadi saya rasa ini kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. God bless you. Oke. Nah, Pak John udah hadir. Saya kembalikan Pak John untuk jadi host. Silakan. Lanjut Pak Sandi. Oke, thank you. Tadi kita sudah mendengarkan dari Ibu Fang dan Bapak Xiaopo. Dan sekarang kita akan masuk dengan kata-kata penguatan bagi seluruh peserta. Kami mengundang Ketua Dewan Penasehat Pak Bernard Nyotoraharjo hadir. Pak Bernard ada? Ada. Ya, ada. Oke. Ya, silakan Pak Bernard. Ya. Saya kira tidak usah diterjemahkan ya, supaya jangan terlalu panjang. Oke. Ya. Ya. School of the Vision, yang di Indonesia disebut dengan Strengthening of the Vision, itu merupakan salah satu dari 3 pilar utama yang sudah dicanangkan oleh International Presiden kita, Francis Owusu, sebagai suatu bagian yang terpenting di dalam strategi, supaya dengan demikian kita bisa menyelesaikan amanat agung itu. Jadi kalau kita melihat di dalam misi Full Gospel, misi yang keempat, itu adalah melatih, memperlengkapi setiap member untuk memenuhi amanat agung. Jadi amanat agung itu adalah di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19 dan 20 yang dikatakan bahwa jadikanlah semua bangsa itu muridku, kata Tuhan Yesus. Ya, sehingga dengan demikian kita selalu dengar dari John Carrot bahwa setelah kita mengikuti 7 sesi dari 12 sesi SOTV ini, kita diberikan sertifikat. Malam ini mungkin dikasih sertifikatnya ya Pak Sandy? Ya, akan ada pengumuman. Sertifikatnya dalam bentuk elektronik, Pak Bernard. Tinggal di print. Ya. Nah, kemudian saudara-saudara mungkin sudah bisa mendengar juga dari John Carrot bahwa ketika kita menerima sertifikat itu, kelulusan, itu artinya bahwa kita ini dianggap lulus menjadi murid Kristus. Jadi itu adalah, ini bukan hanya secara kita mengikuti sesi-sesinya, tapi kita benar-benar harus berlaku sebagai murid Kristus. Nah, sehingga ketika kita melihat untuk sertifikat itu, kita tahu aku murid Kristus. Ayo kita katakan 3 kali ya. Aku murid Kristus. 1, 2, 3.
Aku murid Kristus. Murid Aku Kristus. murid Kristus. Aku murid Kristus. Aku Murid Kristus. Kristus. Aku murid Kristus. Saya aja merimain kembali ya. John Garrett mengatakan kalau namanya murid Kristus itu bukan hanya datang di kebaktian hari Minggu dengar khotbah, tapi murid Kristus itu pergi di marketplace buat kita, kemudian kita melakukan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu memberitakan Injil, menjadi saksi Kristus, kita melepaskan dan mematahkan belenggu-belenggu dosa, menyembuhkan orang sakit, kemudian juga mengusir setan. Dan itu yang dirindukan melalui Francis Owusu, yang dia katakan supaya seperti dalam buku daripada Demos Shakarian, Ultimate Dimension, kita ini bisa menyatu dengan Tuhan Yesus. Oneness with Jesus. Sehingga karakter Kristus itu menjadi karakter kita. Pikiran Kristus itu menjadi pikiran kita. Sehingga dengan demikian kita bisa menjadi murid Kristus, ya, di mana kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar bersama-sama dengan Tuhan Yesus itu. Jadi kalau kita melakukan hal-hal semacam itu, menjadi seperti Kristus, melakukan perbuatan-perbuatan, penginjilan, dan lain sebagainya, itu bukan karena kekuatan kita sendiri. Tapi berkali-kali ditekankan dalam School of the Vision ini, dari Kolose 1 ayat yang ke-27. Christ in you. Christ in you. Christ in me. The hope of glory. Jadi kita harus selalu ingat melalui pelatihan di School of the Vision ini, bahwa kita melakukan pekerjaan Kristus itu bukan dengan kekuatan kita sendiri, melainkan kita tahu Kristus yang di dalam kita itu akan memancarkan kuasanya, yaitu kuasa Roh Kudus, menjamah setiap orang melalui perkataan kita yang diurapi dengan penuh kuasa, baik itu untuk menginjil, baik itu untuk menyembuhkan, baik itu untuk mengusir setan, dan lain sebagainya. Nah, untuk itu Tuhan memperlengkapi kita. Selain ketika kita terima Yesus, Roh Kudus itu ada di dalam kita, dimeteraikan di dalam kita, maka kita juga diperlengkapi dengan karunia Roh Kudus, bahasa roh. Nah, sehingga dengan demikian kita bisa melihat di dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 4 dan ayat 2, paling tidak malam ini kita bisa tangkap apa yang menjadi makna kalau kita menerima baptisan Roh Kudus dengan tanda berbahasa lidah itu. Yang pertama dikatakan bahwa dalam 1 Korintus pasal 14 ayat yang keempat, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Ya, siapa berkata-kata dalam bahasa roh, itu membangun dirinya sendiri. Saya melihat di dalam kesaksian-kesaksian dalam School of the Vision, bagaimana ketika kita lemah, susah, kita merasa ketakutan, kecemasan. Saudara-saudara sekalian, ingat, ketika kita berdoa dalam bahasa roh, itu membangun diri kita sendiri. Oleh sebab itu, tiap hari praktekkan, saudara. Supaya dengan demikian ada damai sejahtera, ada hikmat Allah. Sehingga yang kedua, saudara, tadi yang pertama ya, berkata-kata dalam bahasa roh, membangun diri kita sendiri. Seringkali orang dalam keadaan putus asa, dalam keadaan stres, dia lihat TV, dia lihat macam-macam. Tapi ada satu kekuatan yang luar biasa, yaitu berbahasa roh. Seperti 1 Korintus pasal 14 ayat 4 ini, maka dari dalam hati kita tuh mengalir aliran air hidup yang memberikan kita kekuatan. Karena dikatakan orang yang berdoa, yang berbahasa roh, itu membangun dirinya sendiri. Yang lemah itu dikuatkan, sehingga seharusnya kita tuh bisa tetap segar, sehingga ada pencerahan hikmat Allah. Karena yang kedua dikatakan dalam 1 Korintus pasal 14 ayat yang kedua, dikatakan bahwa siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya,
oleh roh yang mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jadi kalau saudara mau melayani orang, atau saudara menghadapi persoalan apapun juga, pakai bahasa roh. Ini suatu kuasa yang luar biasa, di mana kita berkata-kata kepada Allah Bapa di sorga, hal-hal yang rahasia. Jadi kita mungkin tadinya begitu tegang, kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Tetapi ketika kita berdoa dalam bahasa roh, walaupun kita tidak mengerti, tapi itulah bahasa rahasia dengan Allah. Kemudian kita menerima apa? Tadi katakan damai sejahtera. Kita akan terima itu. Kita ada kekuatan yang baru. Yang kedua, itu ada hikmat. Jadi selalu John Carrot itu menekankan kalau kita melayani orang, terus berhubungan dengan Tuhan, berhubungan dengan Roh Kudus, berkata-kata dengan bahasa roh, tanya artinya ini apa, kemudian tanya apa dan bagaimana kita harus melakukan pelayanan ini. Jadi itu penting sekali saudara-saudara ya. Jadi saya ingin menggarisbawahi lagi ya. Di dalam 1 Korintus 14 ayat 4, berdoa bahasa roh. Setiap hari ketika saudara mengalami kelemahan, keletihan, jasmani, rohani, doa bahasa roh. Dari dalam hatimu akan mengalir aliran air sungai hidup itu, yang memberikan kekuatan yang baru. Yang kedua, ketika kita menghadapi persoalan-persoalan hidup kita melayani orang, ini juga jangan lupa pakai bahasa roh. Kita senang sekali melalui SOTV ini, selalu ditekankan bahasa roh, nubuatan, artinya apa, dan lain sebagainya. Karena bahasa roh ini sangat penting sekali, saudara. Karena begitu kita berbicara dengan Bapa di sorga, seperti 1 Korintus 14 ayat yang kedua tadi, itu kita bicara hal-hal yang rahasia. Kita tidak tahu artinya, kita tidak tahu bagaimana, tapi kita sebut saja persoalannya, Mungkin tidak pada saat itu, tapi pada waktunya ada hikmat Allah yang turun kepada kita. Waduh, ternyata seperti contohnya John Carrot, ternyata dia katakan ketika harus menyembuhkan, dia tidak usah tumpang tangan orang yang dia terjemahkan itu, tetapi dia tangking dalam nama Yesus. Segala roh jahat diusir dari anak itu. Itu kan ceritanya kita sudah dengar ya. Sehingga dengan demikian itu keluar. Jadi pembicara itu dia ngomong-ngomong, yes, dikatakan begitu ya. Ya Tuhan, saya akan lakukan itu. Ya Tuhan, itu kan apa? Karena dia itu berhubungan terus. Bagaimana Tuhan? Apa yang harus saya lakukan? Ini berlaku sehari-hari, saudara. Saudara menghadapi keruwetan dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, apalagi dalam pelayanan kita di Full Gospel, menghadapi bermacam-macam orang. Kita harus tahu caranya, bagaimana kita harus mengatakan sesuatu. Mulainya dari mana? Apa memberi majalah voice dulu, atau kita cerita tentang hidup kita? Ini kontak dengan Tuhan dengan bahasa roh. Nanti Tuhan akan memberikan satu pencerahan, hikmatnya. Wah iya, sehingga dengan demikian apa yang dari Tuhan itu akan sangat-sangat efektif. Saya akan memberikan contoh saja dalam satu pekerjaan saya bertahun-tahun yang lalu. Ini sudah cukup lama sebenarnya, saudara. Saya ini seorang kontraktor bangunan ya. Kami membangun sebuah konstruksi baja gudang yang tingginya hampir 20 meter, tinggi sekali, saudara. Nah, pada satu hari itu, ketika orang-orang kami sedang bekerja di puncaknya yang 20 meter itu, memasang balok-balok baja itu, saudara, tanpa disangka-sangka, pada jam itu sekitar jam 3 sore, terjadi angin puting beliung yang terjadi di daerah itu. Siapa nyangka, saudara? Mereka sudah pakai pengikat dan lain sebagainya, tapi dengan angin puting beliung itu, saudara, itu balok-baloknya roboh. Mereka ikut terjun bebas dan 5 orang meninggal dunia. Saya bersama-sama teman-teman yang dengan staf saya, kita merasa begitu takut, kita merasa cemas, diurus oleh polisi dan lain sebagainya. Malam itu saya tidak bisa tidur, saudara. Saya tidak bisa tidur. Tapi saya bersyukur, saya sudah bertahun-tahun pada waktu itu menerima baptisan Roh Kudus dengan tanda berbahasa lidah. Jadi itu saya praktekkan malam itu, saya turun dari ranjang saya karena saya tidak bisa tidur. Kemudian saya berseru pada Tuhan, Tuhan tolong saya. Tapi rasanya buntu pikiran ini. Tapi ketika saya doa bahasa roh,
30 menit, 1 jam. Terus doa bahasa roh. Waduh, tiba-tiba saudara. Dari dalam hati saya itu mengalir aliran air hidup itu yang memberikan kekuatan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Itu sampai sekarang saya tidak bisa lupa, saudara. Di tengah-tengah himpitan, ketakutan, kecemasan, mengingat akan akibatnya nanti bagaimana dan sebagainya, yang jelas rugi pasti. Tapi ada urusan dengan polisi dan lain sebagainya, saudara. Tetapi pada saat itu, benar-benar damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu menguasai hati dan kepikiran saya. Besok paginya saya bangun dengan segar, saudara. Dan hari itu ada pertemuan pagi Full Gospel Businessman Fellowship. Saya pergi. Saya tidak terpengaruh lagi, tidak terlalu pengaruh, saudara. Saya datang, pembicaranya adalah seorang hamba Tuhan dari Singapura atau Malaysia pada waktu itu. Dan ketika pada bagian akhir dia altar call, saudara. Disuruh maju, satu persatu maju. Ketika saya maju, saudara, dia melihat saya, sepertinya tahu, saudara, dia ini. Padahal tentunya dia sama sekali tidak tahu, gitu. Tapi begitu saya mendekat pada dia, dia katakan, dia tunjuk saya. Aku melihat di hadapanmu ada badai yang begitu besar. Waduh, saya kaget, saudara. Tapi dia katakan begini, tetapi Allah mengatakan, jangan takut, aku besertamu. Saya langsung diingatkan Yesaya 41:10. Itu yang selalu saya perkatakan hari-hari itu. Jangan takut, aku besertamu. Jangan bimbang, aku Allahmu. Aku akan meneguhkan dan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Hari lepas hari, proses itu berjalan lancar, saudara. Oh, tidak ada rintangan, saya harus menghadap bupati dan lain sebagainya. Dan akhirnya mereka mengatakan ini murni kecelakaan. Siapa yang bisa mengatakan itu? Karena puting beliung itu hanya terjadi di daerah itu. Tapi Bapak Bupati mengatakan pada saya tahu. Karena pada waktu saya sedang kunjungan kerja di daerah itu, saya melihat ada angin puting beliung. Wah, itu akhirnya semua di drop, saudara. Dari polisi dan sebagainya. Dan saya memuji Tuhan. Bahkan segala kerugian itu Tuhan ganti. Terpujilah nama Tuhan. Dia memberikan damai sejahtera. Memberikan sukacita melalui bahasa rohnya. Dan memberikan hikmat. Apa yang harus saya lakukan? Oleh sebab itu, ayo saudara sekalian. Kita terus latih bahasa roh ini. Minta hikmat Tuhan. Apa artinya Tuhan? Apa dan bagaimana saya harus melakukan ini? Dan saya percaya setiap kita rindu dipakai oleh Tuhan seperti The Vision Intensified sebagai orang-orang yang dipilih oleh Tuhan yang dengan kuasa Roh Kudus membawa suatu tuaian besar, end time harvest, tuaian besar jiwa-jiwa sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, dan latihannya di SOTV sehingga kita termasuk nanti orang-orang yang membangkitkan sleeping giant, membawa satu kebangkitan, kebangunan rohani di dalam tubuh Kristus sehingga kita bersama-sama menghadapi new wave of revival, gelombang baru kebangunan rohani, pertobatan jiwa yang begitu banyak, pencurahan kuasa Roh Kudus dan kekudusan sehingga apa yang dikatakan oleh the ultimate dimension akan terjadi. Kekudusan menjadi serupa dengan Kristus sehingga Allah berkenan akan kita. Dan kita mempersembahkan jiwa-jiwa seperti dinubuatkan melalui John Carrot maupun Francis Owusu dari Indonesia akan menjadi ujung tombak revival di seluruh Asia Pasifik. Haleluya, terpujilah nama Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih Pak Bernard. Baik. Oke, kita akan masuk dalam kata-kata penguatan yang berikutnya yang akan disampaikan oleh Director SOTV Asia Pasifik Pak Adam Teja. Silakan Pak Adam. Terima kasih Pak Sandy. Wah, terima kasih. Malam yang luar biasa ya. Saya lihat muka Pak Bernard bersinar-sinar itu. Wah, Pak Bernard tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Saya tahu Pak Bernard itu sudah bertahun-tahun mendoakan ya untuk supaya hal ini terjadi, dan betul Tuhan baik ya. Tuhan telah mendengar doa Pak Bernard. Saya tahu sekali Pak Bernard, Pak John, Pak Lukman, Ayu, Tansri, banyak sekali teman-teman yang sudah berdoa.
Dan hari ini kita bisa melihat buahnya yang sangat luar biasa. Saya terus terang ya, perasaan saya hari ini ya, waduh benar-benar sukacita. Waktu minggu pertama SOTV, kita ada mungkin 170-180 orang. Itu nama-nama orang yang saya tidak kenal semua. Tapi hari ini yang saya lihat di screen ini, seperti Pak Sony Yanto, Pak Lingga, yang saya lihat itu Kristus yang ada dalam diri dia. Itu luar biasa kesaksian. Saya ingat Pak Yohanes, saya ingat kesaksiannya. Saya ingat teman-teman di sini kesaksiannya luar biasa sekali. Waduh, itu memberi semangat. Kita udah bukan orang yang biasa-biasa lagi, ini orang yang luar biasa sekali. Saya ingin memakai kesempatan ini untuk memberi terima kasih sebanyak-banyak kepada Pak John Thompson dan timnya ya, yang udah bisa mengadakan Zoom seperti ini 12 minggu luar biasa. Ibu Yerika terutama yang mencatat kehadiran untuk semua peserta. Pak Handoko Suwito yang terus menerus mendampingi kami dengan pujian dan semuanya dari minggu semua. Ya, terus terima kasih buat teman-teman yang sudah kasih kesaksian dalam 12 minggu terakhir. Kesaksiannya orang-orangnya terlalu banyak ya. Apalagi kalau saya tambah dengan nama-nama orang yang kasih WA kepada saya yang mengirim interpretasi bahasa rohnya, itu luar biasa sekali. Itu betul-betul memperkuatkan saya dan saya yakin bahwa ini adalah waktu yang sangat tepat sekali untuk SOTV. Dan saya juga nggak akan lupa nih bantuan Pak Sandy Tio yang interpretasinya luar biasa sekali ya. Penterjemah yang paling baik, luar biasa. Jadi malam ini saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh wisudawan SOTV kelas 2023 dan saya waktu sedikit untuk mengulang beberapa hal yang Anda telah pelajari di SOTV ya. Pertama bahwa Anda adalah orang-orang yang benar-benar paling spesial. Seperti yang Pak Bernard katakan, kalian adalah murid Tuhan, bukan orang biasa lagi. Ini adalah murid Tuhan yang paling spesial. Anda adalah the awakened giant yang kita sering dengar di SOTV ya. Raksasa yang sudah bangkit karena Anda bersedia dan mengizinkan Kristus yang hidup di dalam diri Anda untuk memakai Anda. Kita sekarang benar-benar mengerti bahwa visi Tuhan pada kita itu, bahwa kita adalah manusia pria dan wanita yang diselamatkan oleh Tuhan dan yang diurapi, yang diperlengkapi, yang diberdayakan untuk diperintah oleh Yesus melalui Roh Kudus untuk membawa jutaan orang menuju keselamatan. Kita bukan hanya orang-orang biasa lagi, kita adalah orang-orang yang luar biasa ya. Saya rasa ya, kita itu sebenarnya nama yang paling cocok untuk wisudawan SOTV itu sebenarnya Awakened Giant. Itu nama yang paling cocok. Awakened itu bukan karena kita hebat seperti kayak Pak Bernard bilang. Itu karena Roh Kudus yang hidup dalam diri kita. Itu yang sangat luar biasa hebat. Nah, pertanyaan saya selalu ini, apakah gampang hidup sebagai Awakened Giant? Saya jawab itu, tidak gampang. Ini pengalaman saya. Ya, karena saya udah ikut sekolah udah berulang-ulang. Itu kita tuh perlu komunitas seperti ini. Ya, kita perlu fellowship dengan Awakened Giant yang lain. Ini raksasa yang lain itu kita mesti fellowship. Kalau nggak hilang loh, cepet gampang hilang. Dalam seminggu 2 minggu kita nggak ngumpul hilang. Karena kita mesti diperkuatkan dengan kesaksian yang kita dengar hari ini. Kita perlu kumpul dengar kesaksian, kita mesti kumpul dengan doa, dan juga kita mesti terus diingatkan, constant reminder ya bahwa kita itu bahwa Kristus itu hidup dalam diri kita ya. Itu gampang sekali, saya tahu itu bisa hilang. 2-3 hari bisa hilang kalau kita nggak kumpul seperti ini. Kalau kita tidak memperkuatkan satu sama lainnya. Kita dengar ya teman-teman bahwa bertahun-tahun banyak orang yang membaca atau mendengar visi yang pertama yang ditujukan kepada Demos. Mereka itu nggak ngerti. Ketika Demos itu mulai menjelaskan lagi dengan buku Vision Intensified dan The Greatest Business on Earth seperti Pak Xiaopo baca kan langsung kaget kan. Itu dan kemudian kita membandingkannya dengan mimpi Tommy Hick yang datang 3 kali kepada dia secara identikal ya. Dan kita itu menyadari bahwa apa yang dikatakan Bapak Surgawi kepada Demos bahwa kita itu adalah the awakened giant. Kita itu semua sedang berada dalam satu season di mana Bapak kita sedang membangkitkan murid-muridnya. Visi yang diajarkan SOTV, saya hanya ulang lagi terakhir, ya visinya adalah Anda, saya, dan kita semua adalah orang-orang awam yang berjalan dalam kuasa roh dengan cinta dan kekuatan untuk mengagungkan, exalting Jesus sebagai Tuhan dan memanggil manusia kembali kepada Tuhan. Teman-teman, selamat wisuda, congratulations, dan selamat melayani Tuhan. Terima kasih. God bless you all. Thank you, Pak Adam. Ya. Baik.
Kita akan masuk berikutnya, berarti kita ada mendengarkan from Brother Daniel Wright, National President FGB MFI Australia. We welcome you, Brother Daniel. Time's yours. Thank you very much. It's great to be here. Thank you, Pak Adam, Pak Bernard. Luar biasa, terima kasih, bisa senang sekali bisa ada di sini. Terima kasih Pak Adam, Pak Bernard, Pak John Thompson, and National President Dali. Brother John Thompson dan juga NP FGB MFI Pak Dali Sutanto. And all the graduates tonight. Dan semua para wisudawan pada malam ini. You are the success story that is the next headline in Indonesia. Andalah kisah sukses, andalah tajuk utama yang berikut yang akan ada di Indonesia. Tonight, the message is go, do. Malam ini pesannya adalah pergilah dan lakukanlah. And you've been given everything you need. It's now time to go and put those things into practice. Sebab kepadamu sudah diberikan segala sesuatu yang kau butuhkan. Waktunya saat ini untuk Anda praktekkan segala sesuatu yang Anda sudah peroleh itu. The revelation that Demos shared in 1982. Pewahyuan yang Pak Demos bagikan di tahun 1982. I have given you my son, I have given you his name, and I have given you his authority. Now go. Aku telah memberikan kepadamu putraku, aku telah memberikan kepadamu namaku, aku telah memberikan kepadamu otoritas. Sekarang pergilah dan lakukanlah. Yeah. To achieve this, we need to have Jesus in us, that oneness with Christ. Untuk mencapai ini, kita perlu memiliki bahwa Yesus ada di dalam kita, yaitu kesatuan dalam Kristus. That will help us to be effective when we go. Dan itulah yang akan membuat kita menjadi efektif kemanapun kita pergi. I want to share a little story that'll help put this into perspective. Saya akan bagikan suatu kisah singkat yang akan memasukkan ini dalam perspektif yang sebagaimana seharusnya. Hands up if you had a shower today. Siapa yang sudah mandi hari ini, angkat tangan. Excellent. Excellent. I hope all the hands went up. Saya harap semuanya sudah angkat tangan ya. But we start and we wash our legs and we wash our feet and we wash our waist and we wash our belly. Kita cuci kaki kita, telapak kaki kita, perut kita, pinggang kita, dan seterusnya. Then you wash your back and you wash your face and you shampoo your hair. Saat Anda basuh, bersihkan punggung Anda cuci, shampookan rambut Anda, Pak. And then we get out of the shower, and then we get out of the shower and we dry our bodies off. Dan kita keluar dari kamar mandi dan kita keringkan badan kita. Ya. And then we shave. Lalu mungkin bercukur and trim our beards. Atau rapikan jenggot kumis. We brush our hair. We brush our teeth. Sikat gigi. Clean our ears. Bersihkan telinga. The ladies might put on some makeup. Mungkin yang kaum wanita kenakan make up. The amount of time that we spend on the head is very, very important. Dan waktu yang kita pergunakan untuk membersihkan, merapikan wajah kita itu sangat penting. Christ is the head, and we need to spend that much time on him, in him, to get him into us. Dan sama demikian Kristus adalah kepala. Itulah sebabnya kita harus habiskan waktu sebanyak mungkin di dalam dia, mengenal dia, di dalam could you repeat later part? I want to share a scripture that's been very powerful for me through my walk. Saya mau bagikan suatu ayat yang sangat dahsyat bagi saya dalam perjalanan hidup saya. John 16:23. Yohanes 16 ayat 23. Very truly I tell you, my Father will give you whatever you ask in my name. Sesungguhnya aku akan berkata kepadamu bahwa Bapa-Ku akan memberikan apa saja yang kau minta di dalam nama-Ku. The word of God is true. Firman Tuhan itu benar adanya.
if you catch it, and he has said it to Demos, I've given you my name. If you catch the revelation of what that scripture says, Dan jikalau Anda bisa tangkap, Anda bisa raih pewahyuan yang dikatakan oleh ayat itu, sebagaimana yang Tuhan katakan pada Demos, aku telah memberikan kepadamu namaku. you now have the power to Maka- influence. Yep, you go. Oke, You now, maka Anda you now have the power to influence your marketplace and the lost around you. Maka dengan demikian Anda sudah memiliki kuasa untuk membawa dampak pengaruh pada marketplace dan juga jiwa-jiwa yang hilang yang ada di sekitar Anda. I love to wear my faith on my sleeve so that people can see it. Saya suka itu adalah suatu istilah, saya suka memakai simbol kepercayaan saya di lengan saya sehingga orang bisa lihat. Itu maksudnya kita terbuka, kita belak-belakan, so orang bisa tahu siapa kita. A lady at work asked me how my weekend was. Seorang ibu di tempat saya bekerja waktu itu tanya, bagaimana kabarmu, bagaimana akhir pekanmu? That there is an opportunity for me to share about the goodness of God. Dan itu merupakan suatu kesempatan bagi saya untuk membagikan mengenai segala kebaikan, kebajikan Tuhan. So I told her about church on Sunday and how my wife had an incredible emotional healing. Even while she was sitting in the pews, nobody prayed for her. She just had a healing. Dan saya Weeping. ceritakan mengenai kesaksian yang terjadi pada hari Minggu, bagaimana istri saya mengalami jamahan Tuhan, kesembuhan dari emosionalnya, dan itu ada hal dia tidak maju untuk spesial didoakan atau didoakan oleh orang lain. Dia hanya duduk di bangku di gereja, di bangku jemaat di gereja, dan Tuhan melawat dia dan dia mengalami suatu kesembuhan emosional yang ajaib yang melalui lawatan Tuhan. I quickly finished that testimony and said, "How was your weekend?" Dengan segera saya akhiri kesaksian singkat itu dan saya kembali tanya, bagaimana akhir pekan Anda? I didn't dwell on it. I just planted the seed and moved on. Dan saya nggak tekan terus, saya hanya sekedar saat itu saya tabur benih, lalu saya lanjutkan urusan saya sehari-hari. Two weeks later, I was having a discussion with her about the performance in her business. Dan 2 minggu kemudian saya ada diskusi dengan ibu tersebut juga mengenai performanya, bagaimana keberhasilannya performanya dalam bisnisnya. She said, "It's tough. We're having a hard time. Interest rates are going up. There's lots of challenges." Dan dia bilang ini sulit sekali, kami mengalami masa-masa yang sukar dalam bisnis sebab suku bunga naik dan itu menyulitkan bisnis kami. I said, "You know I'm a Christian, right?" And she Lalu said, "Yes." Saya Tanya kembali, Anda sudah tahu bahwa saya orang Kristen kan? Ya, dia bilang ya betul. I said, "Can I pray with you?" Saya langsung bilang begini, boleh saya doakan Anda? Boleh saya berdoa bersama-sama dengan Anda? I want you to remember that they are some of the easiest 5 words. Can I pray with you? Ini 5 kata ini, bolehkah saya berdoa bersama dengan Anda? Itu kata-kata yang paling mudah. Not everyone's going to say yes. Betul, nggak setiap orang akan jawab iya. But if they do, hallelujah. We've now got an open invitation to invite the Father into every situation. Tapi pada saat mereka berkata, ya itu haleluya, itu berarti kita memiliki undangan yang terbuka, kesempatan yang terbuka untuk mengundang Bapa masuk ke dalam situasi itu. I prayed with her that God would give her favor, wisdom, and new ideas. Saya berdoa dengan ibu itu, berdoa Tuhan memberikan dia perkenanan, hikmat, dan juga ide-ide baru. And about a week later, seminggu kemudian, she said, "I think he's answered your prayers." Ibu itu jawab kepada saya rasa Tuhan sudah jawab doamu. I've prayed with her on a couple of other occasions as well. Dan dalam beberapa pertemuan kemudian saya juga berdoa bersama dengan ibu itu. And at the right time, I'm going to ask her and I'm going to share the full gospel with her to give her life to Jesus.
Dan nanti pada waktu yang tepat saya akan tanya kepada ibu itu dan saya akan bagikan, saya akan mana full gospel itu Injil sepenuh itu kepada dia, dan saya akan undang dia untuk memberikan hidupnya untuk menerima, yaitu menerima Yesus. You have everything you need, and I am so proud of each one of you. Anda sudah memiliki segala sesuatu yang Anda butuhkan, dan saya amat sangat bangga kepada Anda semua masing-masing. Remember to spend time with the Father, with the Son, and with the Holy Ghost. Ingat, habiskan waktumu bersama dengan Bapa, bersama dengan Putranya, bersama dengan Roh Kudus. And remember to ask them, can I pray with you? Dan jikalau Anda bertemu orang, ingat, tanya pada mereka, bolehkah saya berdoa? Mendoakan Anda atau berdoa bersama dengan Anda. God bless you all. Tuhan memberkati Anda semua. Amen. Thank you, Brother Daniel. Thank you, Daniel. Pleasure. Yes, thank you, my brother. Oke, kita akan tiba di pembacaan peserta yang berhasil mengikuti minimum 7 session, yaitu mereka yang akan divisuda. Who's in charge? Ibu Yerika ya, Brother John? Yes, I will read. Oke. Thank you. Oke, selamat malam orang-orang terbahagia di dunia. Yes, senang sekali teman-teman, saya lagi ada di Jogja nih bersama teman-teman di Jogja. Di Jogja ternyata ikut ada belasan orang yang setia, teman-teman. Sorry, ini suara agak serak. Tadi sharing 50 menit ditambah question and answer. Begitu peserta yang hadir di konvensi, teman-teman bertanya tentang bagaimana sesungguhnya pelayanan kita ini, teman-teman. Jadi very excited, teman-teman sekalian ya. Oke. Teman-teman, melalui SOTV kita ini banyak sekali kemajuan di dalam diri saya, dan saya juga banyak melihat kemajuan di dalam diri teman-teman sekalian. Karena apa? Karena yang bekerja, yang berkarya, yang hidup di dalam kita, bukan kita lagi. Tapi sungguh-sungguh Roh Tuhan itu mengambil alih keberadaan kita, teman-teman. Dan proses percepatan ini, itulah yang tadi disampaikan Pak Bernard, bahwa a new wave of revival itu akan segera terjadi, dan sudah terjadi di dalam kita, di antara kita, teman-teman. Jadi, ini bukanlah hal-hal yang biasa yang terjadi dalam kehidupan kita sekarang ini. Justru kita ada di dalam kasih karunia yang besar, teman-teman sekalian. Oleh sebab itu, bagi kita yang sudah menangkapnya, mari kita terus kobarkan kasih karunia itu, teman-teman sekalian. Dan sebenarnya ada kelas mentor 5 kali pertemuan. Nanti akan saya tanya di akhir, nanti coba sebelum ditutup saya akan bertanya kepada teman-teman, kalau bisa share di kolom chat, apakah teman-teman bagi teman-teman yang bersedia untuk lanjut kepada mentor class. Nah, di dalam mentor class ini, teman-teman, itu intensif. Kita harapkan nanti teman-teman yang sudah mengikuti mentor class itu sudah bisa mengajarkan atau meneruskan apa yang Tuhan telah bukakan di antara kita kepada teman-teman yang lain. Sudah qualified untuk menyampaikan isi hati Tuhan sebagaimana pewahyuan yang sudah kita terima. Nah, nanti di kolom chat minta tolong ya responnya, teman-teman. Saya akan share screen, teman-teman. Sertifikat, bisa kelihatan teman-teman sekalian? Bisa ya? Nah, ini contoh. Bisa. Ya. Ini sertifikat, ini yang ketik ini adalah John Carrot sendiri, teman-teman ya. Ya, mungkin sederhana, tapi jangan lihat sederhananya, teman-teman. Itu tangannya sendiri yang ketik di laptop yang diberikan oleh Pak Ardian. Kan itu kesaksiannya, teman-teman. Laptopnya itu dari Indonesia loh. Nah, jadi semua itu nggak kebetulan, teman-teman. Nah, ini contoh sertifikat yang saya ambil begitu saja karena saya tidak mungkin membacakannya. Ada 100
20 lebih yang lulus minimum 7 kali pertemuan. Saya akan bacakan saja namanya, kita applause sama-sama teman-teman untuk teman-teman yang sudah berhasil setia gitu ya. Setia. Saya akan tunjukkan lagi daftar absensi seperti ini. Apakah kelihatan teman-teman? Kelihatan ya? Ya, jelas. Inilah yang tadi diucapkan terima kasih kepada Ibu Yerika. Ibu Yerika ini adalah office manager FG BMFI dulu waktu saya di Pontianak, sekretaris kantor kami, teman-teman. Kantor kami itu sepenuhnya untuk pelayanan loh, teman. Dia menjadi saksi bagaimana JTV Law Firm, kantor saya itu benar-benar resource-nya itu untuk pelayanan. Ya, termasuk beliau juga all out dalam pelayanan ya, termasuk yang menerjemahkan buku-buku yang saya dapat dari Pak Bernard waktu itu. Nah, jadi nggak ada yang kebetulan teman-teman. Jangan pernah teman-teman merasa walaupun tidak dilihat orang dan lain sebagainya, tapi kalau kita lakukan itu in the name of our Lord Jesus, teman-teman, dengan iman yang penuh, wah itu nggak bisa tidak, pasti akan suatu saat itu akan terjadi. Orang bilang, lo ngapain sih fotokopi banyak-banyak buku, ya kan? Orang sudah tidak suka membaca, katanya. Melemahkan benar-benar, teman-teman. Tapi, apa yang saya terima ini karena wahyuan, sama dengan apa yang kita lihat Pak Bernard, apa yang kita lihat our brother Daniel Wright, ya kan, Pak Adam Teja, dan lain teman-teman yang sudah bersaksi. Sungguh itu pewahyuan, teman-teman. Nggak bisa ditolak, nggak bisa. Karena ini adalah pilihan Tuhan buat kita semua. Masalahnya, kita mau terus mengobarkannya atau tidak, kan gitu. Nah, di layar sudah nampak daftar kehadiran teman-teman yang saya akan bacakan satu persatu dengan singkat. Ini teman-teman yang lulus dan akan kami kirimkan e-sertifikatnya masing-masing, nanti bisa bisa dilihat di HP-nya, karena di HP kan akan terus-menerus dilihat kan, itu sebagai penanda bahwa teman-teman telah diberikan kasih karunia untuk mengobarkan ini dalam kehidupan kita semua. Yang pertama adalah Pak Len Wijaya. Pak Len Wijaya tadi bersama-sama pelayanan di Jogja, siang langsung berangkat ke Makassar, teman-teman. Beliau sangat sangat referensi ikut SOTV ini gitu. Ya, yang kedua our big brother Adam Teja ikut lagi. Sudah ikut yang keberapa ini? Iya. Oke, lalu Ibu Agnes Maria, Pak Agung Wijaksono ini juga di Jogja, Pak Agus Go, Pak Agus Manta, Pak Albert Wijoyo, ini 100% loh dia. Wow. 100%, kita applause teman-teman. Saya aja karena ada pelayanan absen satu. Pak Albert, thank you, my brother from Surabaya. Pak Alex Setia Prayoga itu lagi di kereta api tuh sekarang, teman-teman. Ikut juga hari ini. Iya kan? Itu luar biasa ya. Tadi kami sama-sama pelayanan juga di Jogja. Luar biasa sekali, teman-teman. Lalu Pak Brother Alponteus Mentang, teman-teman, kita tahu bagaimana kesaksiannya. Saya tahu siapa orang ini. Saya menyimak perjalanan perjalanan pelayanannya, dan saya melihat satu terobosan yang besar dalam cara bicaranya, dalam cara pandangnya, cara pikirnya, kelihatan sekali dalam perilakunya, teman-teman. Jadi saya menjadi saksi buat Brother Alpon Mentang segitu ya. Sama dengan Brother Siopo, itu juga manusia-manusia rohani yang menangkap gitu ya. Jadi sangat relevan, teman-teman. Ketika kita menangkap kebenaran, itu directly berpengaruh kepada karakter. Nggak bisa enggak. Karena ini bukan teori. Yang kita pelajari ini bukan teori, tapi pewahyuan. Gitu. Jadi langsung meresap ke DNA, struktur molekul DNA rohani kita, teman-teman ya.
lalu Pak Amos Kusier. Kalau nanti salah teman-teman nanti bisa WA saya atau Ibu Yerika atau Pak Adam ya. Pak Andi Putra Utama, Pak Bayu Budiarso, thank you dari NTT. Nanti kami akan bertemu juga. Nggak tahu nih orang-orang yang ikut SOTV itu konvensinya itu semua maunya SOTV. Oke, Pak Beni Rianto, NPP kita, ini juga dari Jogja teman-teman. Beliau kehadirannya 100%, padahal sibuk sekali. Istrinya juga ada di sini, Pak Adam. Boleh saya laporkan? Aneh gitu ya, bukan aneh, apa namanya? Ada perbedaan-perbedaan saya ketemu sebelum COVID dengan saya ketemu sekarang, Pak Adam. Wow. Beda, cara bicaranya beda. Tadi dia memimpin konvensi bagus bersama teman-teman yang lain. Ada Pak Benyamin Zaitun, Pak Bernard Peter Teja, Ya, nah, dan istri. ya. Lalu who's Bernard Peter Teja? Ada di sini. Ada ya? Ada ini. Oke. Ada. Lah, Pak Ibu Clara C. Dauna, David Susanto, Daniel Fernando Suwito, David Eko Kurniawan, selamat, sukses. Diana Natalia, ini adik ipar saya, Jaya AS, ini kalau bisa dipanjangkan namanya bisa kami rubah nanti. Dr. Hendro Gunawan, sudah berkobar-kobar menjangkau jiwa. Dr. Darwan Putra Tambunan, ini yang apa namanya, yang salah satu yang rajin, orang Bali, di Bali, apa namanya, luar biasa ya. Pak Harlen Simanjuntak, Medan Chapter, Erwan Eli, nah ini manusia apa nih ini? Manusia ilahi. Teman-teman, selama 12 minggu SOTV, saya itu udah ke Sydney, saya sudah ke Gold Coast, ke Brisbane, teman-teman. I met with Daniel Wright more than my blood brother when I met with him. Ya, senang sekali teman-teman ya, ketemu sama Pak Daniel Wright di Sydney teman-teman. Peluk, hug him, ya, karena teman satu roh teman-teman sekalian ya. Ada Vera Jaya, Pak Fong, ini juga 100% ya, suami daripada Ibu Indah ya. Ya, suami istri teman-teman. Lihat apa yang terjadi dalam kehidupan mereka, nggak bisa disangkal teman-teman. Bagaimana kebenaran itu sungguh melambungkan mereka untuk masuk di dalam spirit gitu ya, di dalam roh Tuhan gitu. Pak Pran seorang lawyer teman-teman, kita tahu bagaimana dia juga melihat sesuatu yang berbeda gitu dalam perspektif pelayanan di GBMFI. Pak Bredi Kosasi, Pak Guntur, Barlian Somalinggi, kita applause teman-teman Pak Guntur, luar biasa, dia yang menyajikan link ini teman-teman. Beliau adalah national officer kita, luar biasa. Pak Handoko Suwito, ya saya nggak tahu kok, saya juga nggak tahu penafsiran bahasa roh kok ditaruh juga ke saya atas bahasa. Ya, saya nggak tahu ya, saya juga mengobarkan teman-teman ya. Ada yang bertanya kepada saya, Pak, itu penafsiran atau bahasa roh, apakah bisa dipelajari? Sulit ketika dikatakan dipelajari, seolah-olah bisa keliru berpikir gitu kan, seolah-olah karunia itu bisa dipelajari. Padahal maksud John Carrot adalah kita bisa mengobarkan karunia-karunia yang dalam kita. Beda dengan bukan dipelajari dalam tanda petik, tapi dikobarkan teman-teman. Ya, hati kita murni, hati kita sungguh-sungguh tertuju kepada Tuhan. Tuhan begitu rupa akan menggenapi semua apa yang tertulis gitu teman-teman. Jadi ada penafsiran-penafsiran, ada nubuatan-nubuatan yang akan mengalir gitu teman-teman. Saya nggak tahu nanti apakah kita lanjut langsung minggu depan mentor kelas, saya nggak tahu, sesuai dengan teman-teman coba respon di kolom chat. Oke, Pak Hari Sutomo Raharjo selamat, Pak Haryadi Suwita, dokter nih,
Ada ibunya juga, Ibu Jenny yang ikut 90%, 99% teman-teman ya. Luar biasa, orang-orang sibuk tapi mengikuti dengan baik. Ibu Hastuti juga ikut. Helen Teja, siapa itu Helen Teja teman-teman? Yes, my sister ya, there, istri daripada Pak Adam Teja, luar biasa. Pak Hengki Lianto juga luar biasa. Selain SOTV, beliau FCBH juga sangat aktif. Pak Hengki Tanuwijaya, ya Pak Herman Sinarli Makassar, Ibu Huni juga, Ibu Huni Tarjono. Siapa itu ya teman-teman ya? Ya, Ibu Huni juga seorang yang concern juga teman-teman perkara-perkara yang dahsyat di hari-hari ini. Ya, istri dari Pak Vincent Wijaya, partner dalam pelayanan kita semua, teman-teman. Ibu Indah Lau kita tahu 100% kehadiran dan bukan sekedar hadir saja, tapi beliau menghidupi, bukan saja menangkap visi, dia menghidupi visi, bahkan melayani visi itu. Ya, jadi dia tahu visi, dia menghidupinya dan dia bisa menunjukkan visi itu kepada orang lain. Pak Indarto Adi Sutanto luar biasa, Pak Bernard, ya siapa lagi, memang beliau yang kontak point untuk Indonesia. Saya juga dapat fotokopi, walaupun fotokopinya fotokopi dari sekretaris beliau dikirim ke kantor kami waktu di Pontianak. Wah, saya menerima harta karun, teman-teman. Saya menerima harta karun rohani, teman-teman, melalui buku-buku Demos. Dan sekarang ada beberapa email yang masuk kepada saya untuk meminta buku-buku itu karena fotokopi mereka jelek-jelek, katanya bolehkah dikirimkan kepada kami ya buku Demos. Nah, itu juga kita kirim dari Indonesia. Pak Jainal Lutagalung luar biasa. Pak Istio Adi Bali, beliau juga yang menggagas tema di konvensi di Bali, judulnya adalah Oneness with Christ, teman-teman. Ya, tema-tema yang berani. Pak Don Putra Gotama juga yang akan mengundang kami di NTT konvensi. Ibu Jenny yang tadi saya sebut, Ibu Jenny Haryadi. Sekarang kami sama-sama pelayanan dan konvensi kami nanti di DKI 1 adalah The Body of Christ Awakening the Sleeping Giant, teman-teman. Tahu nggak teman-teman, ketika menggagas tema ini, luar biasa. Nanti yang hadir ada 100 kurang lebih nanti sudah yang mendaftar 115 hamba Tuhan, Pak Adam. Wow. 115 dan targetnya 150 karena ada pastor dinner meeting dan akan mendengar tentang Awakening the Sleeping Giant, the Body of Christ. Nah, gitu ya. Luar biasa sekali. Ada kesatuan tubuh Kristus. Jadi benar-benar melalui pelayanan kita full gospel ini, teman-teman, the body of Christ itu dikumandangkan gitu. Nah, itulah sebenarnya the giant yang akan bangun, teman-teman. Nah, yang teman-teman baca di nubuatan penglihatan Tommy Hicks ya, teman-teman. Ya kan? Oke. Lalu Pak Johan Darmawan, ada Pak Johan Darmawan, TNT kita, Jonathan Wedi, Kang Hang Ui, Pak Kevin William Nathaniel, dari Mandat Sinulingga, Ibu Murni Manoah yang bersaksi luar biasa, Ibu Murni, Natalia Murwaningsi, Yogyakarta, istri daripada Pak Beni. Saya sudah ketemu beliau. Nanti sebentar lagi saya akan dijemput makan bakmi itu, Pak Adam, bakmi Jogja. Ini habis SOTV nanti makan bakmi lagi. Padahal udah capek banget mereka itu. Saya juga capek, kurang tidur. Tapi mau ketemu lagi tuh sama Ibu Natalia sama Pak Beni. Oke, Ibu Nikomang Erniwati, luar biasa. Ibu Nina, Octavianus, DT Mara, Bali, manusia-manusia roh. Pak Paulus Rianta tidak diragukan lagi. Ya kan, kapan nanti bisa diundang ke Medan, Pak Adam? Ya,
Ya, dan mengundang juga Daniel Wright, come to Sumatera, Brother Daniel. You must come in around Indonesia, in region Indonesia. Prepare yourself, brother. Oke, ya. Lalu Pak Gianto, San Rosa, Jateng 3, istri saya Risa Yovita. Bayangkan ya, Ibu Risa teman-teman, kemarin pelayanan saya ke Jogja naik pesawat, dia ada pelayanan di Jakarta, lalu habis pelayanan ajak anak-anak naik mobil teman-teman ke Jogja karena dia punya tugas juga di konvensi di Jogja. Itu apa yang melakukan itu kalau bukan cinta his banner over us is love, teman-teman. Nggak masuk akal semuanya itu, iya kan? Oke, ada Robert Samuel, ada Romulo Butar-Butar, ini brother kita di Medan yang 100% kehadirannya menangkap sesuatu dan kita akan lihat kehidupannya akan membawa gelombang besar untuk di wilayah Medan juga dan Sumatera. Dan di mana-mana juga dia hadir tuh di beberapa Zoom, luar biasa, aktif sekali. Pak Rudi Agus, Pak Samuel Seger ya di Jatim 2, puji Tuhan hadir juga 100%. Pak Satrio Gunawan, ya luar biasa. Sandi Tio, saya nggak kenal nih orang nih, tapi ini manusia luar biasa juga. Thank you, my brother. You are so good. Love you too. Sama-sama kita melayani ke depan ini. Pak Siswa Tranggono di Kalimantan Barat, Ko Ayung, Suwardi Iskandar, luar biasa kita tahu semua. Pak Sofian Sebastian Winarta, Pak Sugianto Tan, terima kasih, luar biasa. Pak Teddy Tanoto, yang juga kehadirannya 100%, Pak Tekwat, Pak Suhendi juga 100%, 90%, Pak Vincent Wijaya, saya juga tidak kenal dengan orang ini. Tapi ini my brother, my special brother gitu ya. Ya, sama-sama pelayanan bersama Pak Adam gitu ya. Bagaimana Tuhan mempertemukan kita, teman-teman. Ada Pak William, suami daripada Ibu Yerika, ada William Nando, luar biasa juga kehadirannya 100%. William Setiabudi Jember, luar biasa. Ibu Yerika, thank you so much. Pak Pak Aro ya, Waru, thank you 100%. Pak Anes Dore, Pak Yongki William Susanto, dan Ibu Yuni Sastra. Itulah nama-nama yang lulus teman-teman pada malam hari ini. Kehadirannya demikian, teman-teman, tidak mudah untuk menjadi setia, teman-teman. Tapi teman-teman telah hadir pada malam hari ini menunjukkan kesetiaan kepada panggilan Tuhan. Jadi kita sama-sama teman-teman, kita akan memasuki hari-hari yang menarik sekali, luar biasa sekali, tapi di kiri kanan kita akan bertumbangan teman-teman. Iya kan? Kiri kanan kita akan rebah, tapi kita akan terus maju teman-teman. Justru pada saat-saat inilah kebenaran firman Tuhan itu hidup di dalam kita. Ini saatnya teman-teman. Tuhan itu hidup dan firman itu hidup di dalam kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada Brother Sanditio. Thank you, Brother John Thompson. Baik, kita akan masuk. Apakah Pak Dali hadir? Yes. Ada. Pak Dali lagi di Makassar, tapi dia katanya coba saya telepon. Dia ya, bisa ini, sebentar. Nanti coba saya telepon. Next ini ya ini kata-kata pengutusan dari Pak NP ini. Ya. Coba Bro, coba. Okay. Baik, mungkin kalau gitu sebelum pengutusan mungkin Brother Lukman sebagai National Director Doa ada yang mau disampaikan? Congratulations untuk setiap orang yang sudah mengikuti strengthening
the School of Vision and also the School of Vision gitu. Terima kasih untuk Brother Adam Teja, Brother Daniel Wright, Brother John Thompson, Brother Sandy Teo, dan juga Brother John Carrot yang selalu setia melakukan ini bukan hanya di Indonesia tapi juga di bangsa-bangsa. Dan saya percaya hari ini bukan hanya soal lulus, tapi puji Tuhan teman-teman bisa pakai pikiran Kristus, pikiran Roh Kudus, bisa melayani Tuhan dengan kuasa dan kasih Kristus dan juga kuasa Roh Kudus dan firman Tuhan. Dan saya percaya banyak orang yang lebih-lebih lagi the awakening giant akan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Thank you. Brother John, sudah ada respon dari Pak Dali? Kelihatannya beliau sharing karena ada pembukaan konvensi di Makassar, bro. Oke, jadi bagaimana kita proceed-nya? Jadi kita akan berdoa untuk untuk teman-teman yang wisuda dalam tanda petik hari ini. Kita minta Brother Daniel Wright pray for us in Indonesia, please. And then after that Pak Bernard bisa menumpangkan tangan buat kita semua. Jadi Pak Daniel Wright pray for us for attendance who graduate tonight. After that Pak Bernard apa yang Tuhan taruh mengutus kita semua, lalu baru penutup siapa, bro? Closing prayer. Closing prayer, Brother Lukman. Oh, Brother Lukman, yes. Come. Minta tolong, bro. Oke. Time is yours, Brother Daniel, right? Ya, buka, teman-teman, sorry, buka semuanya ininya boleh? Switch on camera, bisa? Ya. Kameranya buka semua dan ini kita mau didoakan bersama-sama. Tolong buka kameranya, teman-teman. Yes, come, my brother. My turn to pray. Yeah. Hallelujah. Pray for those who graduate. Yes. Yeah. Pray for the graduate. Father, I just thank you for this group of men and women. Bapa, kami mengucap syukur atas para pria dan para wanita-Mu, Tuhan. And I thank you that the revelation is strong in their mind, in their spirit, and in their belly. Bahwa pewahyuan yang daripada-Mu itu sangat kuat dalam pikiran mereka, dalam roh mereka, dalam hati mereka. Father God, Father, I ask that your Holy Spirit would rest upon them and then fill them in a stronger dimension. Bapa, kami minta bahwa Roh Kudus betul atas mereka, penuhi mereka sepenuhnya dan di dalam suatu dimensi yang lebih kuat lagi. And that they would go forth with that power and with the knowledge of everything that you've done for us. Dan mereka akan pergi dengan disertai dengan kuasa dan pengetahuan atas segala sesuatu yang telah Kau perbuat bagi mereka. I bless them. Saya memberkati mereka. And I release them. Saya mengutus mereka into the harvest field. Ke dalam ladang tuaian ini. In Jesus' name. Di dalam nama Yesus. Silakan Pak Bernard. Ya. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Jangan lagi menjadi serupa dengan dunia ini, tapi mengalami pembaruan pada budimu, pada mindsetmu, agar bisa membedakan kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, apa yang sempurna. Amin. Biarlah kita semuanya memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Amin. Dan sesuai dengan ultimate dimension, kita yang bergaul dengan Roh Kudus, kita boleh menjadi satu, oneness with Jesus. Amin. Pikiran Kristus menjadi pikiran kita. Yes, perkataan Kristus menjadi perkataan kita. Amin. Kasih Kristus menjadi kasih kita. Iman Kristus menjadi iman kita. Karakter Kristus menjadi karakter kita. Kami percaya sesuai apa yang Tuhan katakan melalui Demos Syakarian,
Amin. Kita akan mengerti akan kehendak Allah. Amin. Kita semua akan Yes. melakukan pekerjaan Tuhan, Amin. melakukan mujizat-mujizat, Amen. Amin. mengerjakan firman Tuhan dengan penuh urapan, penuh kuasa, Amin. penuh dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Hidup tanpa ada keraguan dan Amin. boleh menjadi saksi Kristus. Amin. Terima pengurapan yang daripada Roh Kudus. Terima Yes. dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Allah Yes. memenuhi hidup kita, Amin. sehingga karena kita boleh mengasihi Tuhan dengan segenap hati, Yes. segenap jiwa, segenap kekuatan, Yes. maka kita boleh berkat buat banyak orang. Yes, Lord. Pergilah, Amin. jadikanlah semua bangsa muridku, kata Tuhan, Amin. dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka, muridkan mereka sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima pemutusan ini menjadi duta-duta kerajaan Allah untuk amanat agung boleh disampaikan dari Indonesia. Terjadi lawatan Tuhan yang besar dari Amin. Indonesia Amin. ke seluruh dunia, seluruh Yes. Asia. New wave of revival boleh terjadi, dan gelombang-gelombang baru kebaruan rohani ini, Indonesia menjadi ujung tombak revival di seluruh Asia Pasifik dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. 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 Amen. Amin. Oke, Thank you. baik. Thank you, Brother Daniel, and thank you, Pak Bernard. Berarti siapa yang tadi seperti pertanyaannya Pak John Thompson sebelum kita tutup dalam doa paling akhir, siapa yang mau langsung lanjut ke mentor class? Tolong bisa kasih reaksi atau tulis di chat. Raise hand, mungkin ada yang raise hand saja. Saya Raise hand aja ya. mau lihat ini saja. Mau lihat kasih gimana. reaksi raise hand aja, oke? Oke. Reaksi raise hand. Itu gimana tuh Pak Adam? Ada reaksi. Oke. Hey, Oke. Oke. hi, Yes. 10, 11, 11. Ayo, Pak Fong, Pak Jaja, 13, Wow. 14. Aduh. Pak Aduh. Syapo. Ya. Aduh. Iya. Doakan teman-teman. Doakan, kita sama-sama berdoa. Bagaimana pengaturannya? Sekarang sangat Oke. terus terang, tapi justru di dalam kesibukan ini kita bisa sudah bisa menilai mana yang paling penting yang mau kita lakukan demi hidup kita, demi Kristus yang mau berkarya di dalam kita. Doakan kami, doakan saya sama Pak Adam, Brother Sandi dan lain teman-teman untuk mengatur semuanya, karena nanti ketika masuk ke mentor kelas ini, semua apa yang ada itu benar-benar kita kasih, lalu ya kita bersama-sama ya, udah bersifat diskusi dan lain sebagainya, dan setelah itu kita memang harus segera bergerak teman-teman ya, menularkannya atau mengajarkannya seperti doa tadi Pak Bernard, teman-teman sekalian. Ya, thank you untuk responnya. Itu udah cukup teman-teman buat kami semangat, membuat kami siap untuk mengatur sedemikian rupa ya. Tuhan baik. Thank you so much. Yes, Okay. brother. Baik, thank you Pak John, thank you Pak Adam, thank you Pak Bernard, thank you Brother Bernard. Oke. Oke, sekarang kita akan akhiri. Kami undang kembali Brother Lukman untuk doa penutup.